Good morning, all of our students. How are you today? I hope all of you are fine. Now, let's learn English. For today, we are going to study chapter 3. It is about obligation, prohibition, and recommendation. Kita sekarang di bab 3. Obligation, prohibition, and recommendation. Learning objectives. Students are able to ask and tell the obligation, prohibition, and recommendation. Tujuan pembelajaran, siswa mampu meminta dan menjelaskan tentang obligation, prohibition, dan recommendation. First, we have known that we often find rule or obligation in our daily life. Pertama-tama, kita harus tahu dulu bahwa kita sering menemukan peraturan dalam kehidupan sehari-hari. For example, we must wear uniform in our school. Peraturannya kita harus memakai seragam di sekolah. We must come on time to school. Kita harus datang tepat waktu sekolah. Para murid tidak boleh berambut panjang ke sekolah. Itu adalah sebagai obligation or rules. So, what is obligation? Jadi apa itu obligation? Obligation itu adalah kewajiban atau keharusan. Maka yang digunakan adalah kata must. Must itu adalah harus. Dan must itu ditambah dengan infinitive atau sering dikatakan verb one. Example sebagai contoh. We must wear mask in public place. Kita harus memakai masker di tempat umum. Wear di situ memakai. Wear itu adalah verb one. Maka di dalam must kita gunakan verb one, bukan verb ing, bukan verb to, bukan verb three, tapi verb one. Contoh lain, you must go to bed soon. Kamu harus segera tidur. You must speak louder, I can't hear you. Kamu harus berbicara kuat, saya tidak bisa mendengarmu. You must be polite to your parents and teachers. Kamu harus sopan kepada orang tua dan gurumu. We must listen our parents' advice. Kita harus mendengar nasihat orang tua kita. Yang kelima, blank-blank, kamu buat contoh sendiri. Next, number 2, prohibition. Prohibition itu adalah larangan. Maka di sini menggunakan must plus not. Must plus not menjadi mustn't. Coba kamu perhatikan cara penulisan mustn't. Seringkali anak-anak kami salah menuliskan mustn't, mempersingkat mustn't. Coba kamu perhatikan, dituliskan dulu kata must, dibuat huruf N, tanda petik, dan T. Ya, mustn't. Artinya tidak harus atau tidak boleh. Contoh, example, we mustn't stand less than 1 meter. Kita tidak boleh berdiri kurang dari 1 meter. Ya, seperti saat ini, jaga jarak katanya. Number 2, you mustn't feed the animals. Kamu tidak boleh memberi makan hewan. Feed itu adalah memberi makan. Kenapa dia tidak dibuat feeding? Karena must tadi menggunakan verb one. Number 2, you mustn't throw the rubbish anywhere. Kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Number 3, you mustn't fight with your friend. Kamu tidak boleh berkelahi dengan temanmu. Number 4, you mustn't steal. Steal adalah mencuri. Kamu tidak boleh mencuri. Yang kelima, blank-blank. Kamu buat sendiri ya nak, contohnya. Next,
Yang ketiga, recommendation or suggestion. Artinya adalah saran. Ada saran untuk dilakukan dan juga ada saran yang untuk tidak dilakukan. Maka yang kita gunakan di sini adalah kata should. Should artinya harus. Negatifnya shouldn't, tidak harus. Juga diikuti verb one. Example of positive. You should do your best. Kamu harus lakukan yang terbaik. We should do our homework. Kita harus mengerjakan PR kita. We should get up early. Kita harus bangun lebih awal, lebih cepat. It's cold out there. You should wear your jacket. Itu dingin di sana. Kamu harus memakai jaket. Yang kelima, kamu buat sendiri ya nak. Contohnya seperti yang di atas. Kamu buat kalimat sendiri. Example of negative. Tadi kan membilang should, negatifnya adalah shouldn't. Number one, you shouldn't smoke. Kamu tidak boleh merokok, ya. Number 2 and 3 is blank blank. Kamu buat sendiri, ya. That's all our lesson for today. I hope you have understood about the lesson. Thank you for your attention and God bless you.